Selamat pagi, salam sukses pendidikan dari Warna Melati Channel. Saya Pak Agus, reporter Medan Expos, melaporkan dari SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan Yosudarso. Tepatnya hari ini Senin 17 Februari 2025. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi yang saat ini dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Paino SPD MSI, telah banyak menorehkan berbagai prestasi dan berpacu dalam pembangunan untuk sukses pendidikan. Ya, tentunya nanti kita akan melihat tentang proses kegiatan belajar mengajar dan juga melihat dari dekat pembangunan yang telah ditorehkan dari SMA Negeri 1, dan kita akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi, Bapak Paino SPD MSI. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi adalah sekolah terfavorit di Kota Tebing Tinggi dan juga sudah terkenal dengan prestasinya baik di tingkat daerah, provinsi, nasional, bahkan internasional. Ya, kita tahu bahwa SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi ini sebagai sekolah adiwiyata mandiri dan juga berbagai prestasi telah diraih oleh SMA Negeri 1. Ya, kita akan meliput tentang berbagai hasil-hasil pembangunan di SMA Negeri 1 dan tentunya juga prestasi yang paling utama yang ada di SMA Negeri 1 dalam hal ini yang telah ditorehkan oleh siswa-siswi dengan bimbingan para guru dan juga tentu kepala sekolah. Ya, tampak pembangunan berbagai sarana untuk mendukung sukses pendidikan di SMA Negeri 1 telah nampak bukti konkretnya. Ya, saat ini kita masih di SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi, ya, dengan tamannya yang tertata rapi. Ya, selamat pagi Dek. Silakan Adinda memperkenalkan diri, kelas berapa, hobinya apa, cita-citanya apa, gimana dengan Bapak dan Ibu guru memberikan pelajaran. Silakan. Perkenalkan, nama saya Safina Pendapitupulu dari kelas 10-11, biasa dipanggil Yas. Hobi membaca novel, mendengarkan musik, baru alamat di tempat tinggal rumah di Jalan Rumah Sakit Umum. Kalau untuk penyampaian tentang guru-guru pada saat pembelajaran, ramah, seru, dan karena hal tersebut bisa gampang menyerap materi dalam pembelajaran, dan lingkungan sekolah saya juga termasuk yang nyaman untuk tempat pembelajaran. Apa cita-citanya nih? Cita-cita dewasa nanti Bismillah bisa masuk fakultas kedokteran. Oke, makasih ya Dek.
Oke, yang satu lagi, yang mana tadi ini putrinya? Silakan memperkenalkan diri, berdiri. Perkenalkan, nama saya Khaira Priscilia Hutagalung. Saya dari kelas 11. Ini apa nih cita-citanya nih? Dalam Tuhan sih Pak, semoga bisa masuk ke pekerjaan di bidang keuangan Pak. Keuangan ya, oh hebat. Gimana respon atau Bapak dan Ibu guru memberikan pelajaran? Sangat enjoy, gimana? Guru-guru di Semansa ini enak Pak, semua enjoy semua, asik semua. Jadi bisa dengan mudah menyerap pelajaran gitu dari guru-guru Pak. Dan lingkungan di Semansa juga teman-temannya pada asik, jadi makin semangat untuk datang ke sekolah. Oke, sukses pendidikan ya Dek. Oke, terima kasih Dek semuanya. Ya. Ya, saat ini kita berada di ruang kelas 11 SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Sakit ya? Sakit? Oke, hari ini kita mau lanjutin materi kita mengenai koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi itu kita gunain untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua data, ya kan? Tadi di sini udah ada datanya. Saya tulis. Ada 7 data di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini udah ada semuanya. Kita tadi sudah sama-sama ya. Kita hitung bersama. Jadi dari materi ini nanti ketemu hasilnya. Kita bisa tahu. Oh, ternyata hubungan dari tingkat kehadiran siswa ini dia per semester ya. Tingkat kehadiran siswa per semester. Ya, para siswa-siswi sangat antusias mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Jadi kalau nanti di akhir ketemu hasilnya dia mendekati 1 positif, oh berarti kuat nih hubungan antara ketidakhadiran dengan rapat-rapat. Berarti kalian bisa menyimpulkan kalau kalian ketidakhadiran banyak, berarti nilai rata-rata rapat kalian bisa turun. Selamat pagi Bu. Iya Pak. Ya, mohon izin Bu, Ibu bisa memperkenalkan diri, nama Ibu silakan Bu. Nama saya, nama Ibu. Nama saya Iya. Anita Indoswari, Pak. Oh, seperti itu. Ibu ngajar di kelas berapa nih? Kelas 11-9 ini kelas saya. Oh, materi pembelajaran pagi hari ini apa Bu? Materinya mengenai statistik, yaitu mengenai analisis korelasi. Seperti itu ya Bu. Gimana respon serapan materi pembelajaran oleh peserta didik? Mereka sangat baik dalam responnya, sangat responsif, aktif juga. Bagus lah Pak responnya. Sangat enjoy ya, asik Sangat mereka enjoy, ya. iya. Oke, Bu, mohon izin Bu, saya bisa bertanya dikit aja waktu untuk kepada salah seorang siswa-siswi Ibu, satu putra, satu putri. Yang putra dulu. Silakan berdiri. Adik-adik, perkenalkan diri, nama, baru cita-citanya apa, kemudian gimana respon atau ya respon adik lah terhadap pengajaran yang disampaikan Bapak dan Ibu guru. Silakan. Perkenalkan, nama saya Samuel Angkasa Sinduraya. Cita-cita saya menjadi dokter dan respon saya terhadap pengajaran dari Ibu Artika adalah sangat baik karena melalui pengajaran Ibu Artika matematika menjadi lebih menyenangkan dan saya lebih cepat nangkap jika Ibu Artika yang mengajar. Oke, seperti itu ya. Teman-temannya gimana? Ramah-ramah semua ya? Enjoy ya? Ya, Oke ya. Oke, sekarang ke yang putri. Silakan berdiri. Silakan memperkenalkan diri, cita-citanya, dan responnya atau komentarnya terhadap Bapak Ibu guru yang memberikan materi pembelajaran gimana? Silakan. Perkenalkan, nama saya Naila Delio Raufa, cita-cita saya menjadi apoteker. Yeah. Untuk pembelajaran sehari-hari, semua guru penjelasannya itu sangat baik, jelas, semua dapat dipahami. Untuk Bu Artika juga penjelasan matematikanya jelas, apalagi ini matematika, semuanya jelas. Untuk teman-temannya juga pada responsif, aktif semua, ramah-ramah. Dan juga para guru seluruhnya ya? Iya, semua gurunya. Oke ya, makasih, sukses pendidikan ya. Assalamualaikum. Oke ya. Materi tentang
Ya, sekarang kita berada di ruang kelas 12 SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. 1 laporan neraca, 2 ayat penyesuaian, dan laporan laba rugi. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang neraca saldo, di mana akun-akun yang masuk ke neraca saldo di terusan dagang terdiri dari 1 harta, utang, modal, penjualan, pembelian, dan beban. Di mana saldo-saldo normal adalah sebagai berikut: harta saldo normalnya di debit, utang saldo normalnya di kredit, modal saldo normalnya di kredit, penjualan saldo normalnya di kredit, pembelian saldo normalnya di debit, dan beban saldo normalnya di debit. Ini kolomnya. Sumber dari neraca saldo adalah berasal dari transaksi yang berasal dari buku besar. Kalau saldo akhir di buku besar debit, maka akan kita pindahkan di debit di neraca saldo. Sampai situ ada kira-kira pertanyaan? Jelas? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Ya, mohon izin Ibu memperkenalkan diri, nama Ibu, Bu. Nama saya Dr. Anda Hasnaida Manik. Saya dalam mengampu mata pelajaran akuntansi di kelas 12. Ya, mohon izin Ibu, bagaimana respon peserta didik dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Mereka sangat antusias, Bu. Gimana, Bu? Iya, pada umumnya mereka sangat suka pelajaran akuntansi. Terbukti karena mereka selalu mengerjakan tugas-tugas dengan benar. Dan bahkan dari kelas ini, Pak, ada 4 orang yang mau lanjut ke perguruan tinggi dengan jurusan akuntansi. Oke, terima kasih, Bu. Mohon izin saya akan menyapa satu orang siswi Ibu, ya, Bu. Ya, terima kasih. Saya percayakan kepada anak kami, Nona Punta, supaya memberikan informasi. Silakan, Nona. Ya, silakan perkenalkan nama adik, alamatnya, kemudian kelas berapa, cita-citanya, dan bagaimana respon ketika Bapak dan Ibu guru memberikan materi pembelajaran. Silakan. Oke, terima kasih buat Bapak. Perkenalkan, nama saya Mona Dianova Purba, kelas 12 IPS 2, alamat saya di BP 7. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Respon kami ketika Mem Manik ataupun guru-guru lain SMA Negeri 1 mengajar kami itu sangat menyenangkan, karena guru-guru di sini sangat mengapresiasi ketika kami itu mengerjakan sesuatunya, dan pemaparan dari guru-guru SMA Negeri 1 itu sangat detail sehingga kami dapat mengerti dan mudah mengerti apa yang mereka jelaskan. Oh, seperti itu ya. Dengan teman-teman gimana? Sangat menyenangkan ya? Iya, di teman-teman di SMA Negeri 1 ini juga sangat ramah dan saling tolong-menolong dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Oke, terima kasih, sukses pendidikan ya. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Siap. Ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi, Bapak Paino SPD MSI. Mohon izin Pak, kita dari media ingin mewawancarai Bapak tentang berbagai prestasi SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi yang telah ditorehkan atas bimbingan Bapak sebagai kepala sekolah, dan juga sarana prasarana pembangunan yang telah terbangun atau telah terrealisasi dengan megahnya di SMA Negeri 1 sebagai sekolah favorit. Bisa Bapak menyampaikan secara umum Pak tentang hal ini Pak, dan juga harapan Bapak ingin Bapak sampaikan baik kepada warga masyarakat sekolah, masyarakat Kota Tebing Tinggi tentunya juga, stakeholder, dan juga pesan prestasi yang ingin Bapak sampaikan. Silakan Pak. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang beri kesempatan kepada saya. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi bahwa saya diberi amanah ke SMA 1 ini itu mulai awal September 2023 sampai sekarang. Nah, program atau planning saya dalam
pemberian amanah yang diberikan kepada saya ini adalah membangun secara utuh keseluruhan baik itu akademi maupun sarana dan prasarana yang ada dalam tanda petik itu adalah merupakan satu pembangunan secara menyeluruh di SMA 1 Kota Tebing Tinggi. Nah, yang pertama kalau untuk akademik ini anak-anak kita push untuk bisa prestasi yang bukan hanya dia di tingkat Kota Tebing Tinggi, tapi se-Sumatera Utara maupun secara nasional. Nah, bukti dan wujud daripada kenyataan yang sudah ditorehkan kepada anak-anak kita. Nah, sebelum ini saya kemari yang lulus melalui jalur undangan atau SNBP anak-anak kita itu hanya 18 orang diterima di perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah di tahun 2024 awal kemarin kita sudah menjadi 47, kemudian yang masuk melalui jalur ujian tulis atau UTBK itu ada 74 orang dan jalur mandiri ada 32 orang. Jadi alhamdulillah anak-anak kita di tahun 2024 kemarin yang masuk di perguruan tinggi negeri itu lebih daripada 160 orang. Nah, kemudian di event-event lain seperti di bulan di bulan 11 kali itu tahun 2023 anak-anak kita mengikuti event sains di Malaysia dan kita mendapatkan medali emas karena kita sebagai juara 1 internasional. Nah, kemudian di prestasi yang lainnya di non akademiknya itu kita di karate sampai ke nasional, walaupun di sana kita belum mendapatkan prestasi baik, kita masih menjadi harapan 6. Tapi di provinsi kita dapat medali emas. Nah, kemudian masih banyak sebenarnya olimpiade yang mengadakan itu adalah WUSU, Unimed, Winsu, bahkan kemarin itu yang dilaksanakan oleh UMN, kita olimpiade sains itu menjadi juara 1. Yang di Kuala Lumpur ya Pak, baru-baru ini? Iya, baru kemudian kita sekarang se-Sumatera Utara tingkat prestasi kita ada 10 besar. 10 besar ya. Nah, di atas kita itu adalah Soposurung. Yang pertama itu memang adalah Del, kemudian Sutomo 1, Matauli, kemudian SMA 1 Medan, SMA 2 Medan, baru kita paling di 10, tapi kita peringkat 10 besar. Ya Pak, kita tahu bahwa sekolah yang Bapak pimpin ini SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi sebagai sekolah favorit dan juga sekolah adiwiyata, bahkan tingkatnya udah mandiri Pak. Kita lihat bahwa sarana prasarana dengan tumbuhan environmental yang hijau yang menyehatkan, ini gimana resepnya yang bisa Bapak terangkan, Bapak sampaikan menatanya ini Pak, dan juga tentunya kembali kepada para guru yang tentu Bapak berikan bimbingan sehingga mereka meningkatkan etos kerjanya. Silakan Pak. Baik, benar bahwa tugas kepala sekolah bukan sepenuhnya untuk memberhasilkan sekolah, tapi harus ada kerjasama antara kepala sekolah, para wakil kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang ada. Nah, mereka sudah kita berikan tugas masing-masing. Seperti adiwiyata itu sudah ada orangnya. Kemudian yang menangani kebersihan sudah ada orangnya. Artinya ada koordinatornya. Juga sampai yang saya katakan tadi di Olimpiade Sains juga sudah ada sebenarnya penanggung jawabnya. Jadi bukan kepala sekolah, tapi kepala sekolah hanya manajerial, ya, memberikan arahan dan bimbingan apa yang harus dilakukan sebagai tugas-tugas pokok yang sudah diemban oleh para penanggung jawab atau koordinator tersebut. Nah, makanya kalau kita lihat di sekolah kita ini sudah ada taman-taman tersendiri seperti ini di depan ini,
kemudian di dalam itu sampai ke arah ke kantin sana sudah kita buat taman sebagai penghijauan, bukti bahwa kita ini benar-benar adalah sekolah Haji Wiata. Walaupun memang ada pepohonan yang sudah tua yang memang secara intrinsiknya dia membahayakan bagi bangunan, maka kita robohkan dan kita ganti dengan yang baru. Demikian juga kita sudah bangun itu, sudah kita adakan rumah botani. Nah, di sana ada tumbuhan anggrek dan rancangan itu apotik hidup akan kita letakkan di dalam rumah botani tersebut. Itu adalah tanaman-tanaman apotik hidup yang bunga anggrek dan lainnya kita sudah taruh digantungkan atau kita taruh di atas daripada rumah botani tersebut. Pak, sarana dan prasarana yang ada ini udah tertata rapi, tapi masih ada yang perlu direhab ya Pak? Kira-kira Pak? Iya, yang namanya kita mempunyai program itu tidak putus, tidak selesai, tidak pernah akan selesai. Barangkali ini secara bertahap kita lakukan. Mana yang sifatnya urgent, itu yang kita utamakan. Yang urgent itu yang mana? Yang memang secara langsung dia bersentuhan dengan siswa. Ya, jadi kita membuat planning itu skala prioritas, mana yang harus kita utamakan. Nah, seperti yang di belakang itu, karena memang ada kemarin tembok yang belum kita cat itu karena memang sebelumnya tertutup oleh pepohonan. Yang kemarin ada beberapa masyarakat yang Pak kalau bisa saran kami itu ditebang karena nyamuk banyak, maka kita tebang. Ya, baru di tahun ini, mungkin di waktu dekat ini, di akhir Februari ini, tembok yang belum kita cat itu akan kita cat. Sudah kita programkan itu. Seperti itu Pak, termasuk hal-hal yang lainnya ya Pak? Iya, termasuk yang lain-lain itu. Seperti itu. Oke Pak, yang terakhir Pak, pesan ajakan untuk sukses prestasi kepada seluruh stakeholder masyarakat sekolah dan juga tentunya kepada siswa-siswi untuk terus berpacu dalam prestasi. Silakan Pak. Iya, keberhasilan atau prestasi yang diraih oleh anak peserta didik atau sekolah itu tidaklah bertumpu kepada satu sisi. Ini ada 3 sisi. Yang pertama tentunya lingkungan sekolah itu adalah bisa kepala sekolah dan jajarannya, para bapak ibu guru, terlebih-lebih anak kita. Baru adanya kerjasama kepada orang tua siswa yang mensupport dan mendukung apa yang menjadi program kerja daripada sekolah, terlebih-lebih stakeholder termasuklah komite sekolah, juga orang-orang yang pemerhati pendidikan di lingkungan tersebut. Oke Pak, yang terakhir sekali lagi Pak, semboyan atau yel-yel SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi yang ingin Bapak sampaikan. Silakan Pak. Iya, SMA 1 selalu katakan ayo berprestasi. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Semansa pasti bisa. Ya, demikian kami laporkan dari SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi tercinta. Terima kasih.